Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya. Sedikit saya berbagi pengalaman di sini ya teman-teman ya, tentang sawit ini. Ini sawit unggul punya saya PPKS yang Ambi. Nah, jika perkataan saya tidak bermanfaat menurut teman-teman, anggap saja yang ngomong ini adalah burung beo. Ya, teman-teman. Nah, saja seperti orang anak SD ngomong seperti habis lulusan sarjana. Sama juga seperti orang yang nggak punya pengalaman tapi ngomongnya segudang pengalaman, padahal dia sendiri nggak pernah membuktikan secara langsung di lokasi. Nah, anggap aja seperti itu jika teman-teman omongan saya tidak bermanfaat. Nah, seperti ini ya teman-teman, saya di sini akan berbagi pengalaman sedikit tentang pemilihan bibit sawit. Kenapa sawit unggul ini tidak semuanya bagus ya teman-teman, tidak semuanya bagus. Ini PPKS yang Ambi, tidak semuanya bagus, otomatis ada pasti yang diseleksi atau yang masuk dalam kategori upkill. Kenapa? Kita berdasarkan pengalaman kita nanam sawit unggul ini pernah kita beli 200 pokok, 50 pokoknya nggak bisa ditanam, hanya 150 pokok yang bisa ditanam teman-temannya. Waktu itu kita membelinya seumuran seperti ini ya teman-teman ya, seumuran seperti ini. Tapi memang asli, aku akui memang semua bibitnya jenisnya Tenera ya, Tenera. Mantap sekali memang. Tapi kita waktu itu nanam 200 pokok, 50 pokok kita tumbang. Kita gantikan dengan bibit abal-abal karena kita nggak bisa lagi beli bibit unggul. Kita berdasarkan pengalaman. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk yang nanam sawit unggul ini di sini banyak ya sudah teman-teman. Tetapi petani swadaya yang menanam, karena di sini nggak ada PT ya yang menanam ya. PT ada jauh, tapi jauh dari kampung saya ya. PT di sini yang dekat kampung saya cuma PTPN 13 dan 12 ya. Nah, kenapa kita di sini tidak memberi ruang buat PT untuk menanam sawit? Kenapa? Karena PT ini kalau membangun pabrik, dia nanti pilih-pilih buah kita ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dia bergaya karena dia tidak butuh buah masyarakat. Nah, seperti itu. Karena kita nggak perlu PT menanam sawit, cukup petani swadaya yang menanam sawit. Nah, kata-kata petani swadaya di sini menanam sawit ya, unggul banyak berbagai macam jenis ya. Kenapa? Karena saya tahu, karena semua kata-kata yang nanam sawit unggul ya teman-teman saya satu profesi dan mereka sudah lama juga menanam. Nah, ini hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara pemilihan bibit unggul ini atau menyeleksi bibit unggul ini, yang mana yang bagus buat teman-teman semua tanam ya. Contoh seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang daunnya seperti ini. Ini jangan kita tanam. Ini bisa bagus, tetapi ini perkembangannya lambat nanti teman-teman. Dan buahnya rimpus atau kecil. Bisa berondolannya jadi, tapi buahnya kecil. Nah, seperti ini. Jenis seperti ini. Ini pernah kita tanam seperti ini. Ya, pernah kita tanam, tetapi hasilnya tidak bagus. Karena dulu saya memilih bibit unggul itu karena yang namanya kepedasan modal tadi. Nah, nggak ada pilihan, kita cuma belinya 200 pokok di pembibitan resmi. Tapi yang seumuran seperti ini, belum diseleksi oleh pemiliknya, kita pilih sendiri, kita ambil sembarang. Nah, yang kedua untuk pemilihan bibit ini ya teman-teman, yang ini cukup hati-hati saja teman-teman. Mungkin tak semua jenis bibit unggul seperti itu ya. Nah, yang double tune atau double seperti ini terkadang ada salah satunya yang nggak bagus ya teman-teman, atau buah cengkeh atau jenis Tenera ya. Nah, seperti itu, yang double seperti ini, yang dua ini, maka banyak punya saya ini yang dua. Yang bagus itu yang pilih yang satu seperti ini otomatis nanti. Nah, apalagi daunnya besar-besar seperti ini teman-teman, ini insya Allah sangat bagus sekali ini. Nah, ini kalau ditanam nanti kita khususkan ini sebagai tanda bukti kita tahun ini kena kita nanam. Nah, kemudian yang seperti ini yang jangan ditanam ya teman-teman. Mana tadi? Nah, ini sini, ini dia teman-teman. Nah, ini usahakan jangan ditanam juga kalau teman-teman nanam sawit unggul. Nah, yang seperti ini otomatis nanti dia buahnya kecil dan tidak laku memang di pabrik ya teman-teman. Nah, untuk daunnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini memang nggak laku di pabrik nanti kalau teman-teman mau jual buahnya. Berbuah cuma dia ya seperti itu, nggak laku karena memang nggak masuk kategori, berondolannya nggak masuk ya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman kita. Nah, ini yang usahakan tanam yang seperti ini, yang tunggal-tunggal seperti ini teman-teman. Kalau milih memang teman-teman menyangka yang
Ya mungkin itu ya kebetulan waktu itu bukan rezeki saya ya teman, yang nanam yang double-double itu nggak bagus ya. Mungkin karena itu saya masih ragu ya teman-teman tentang yang double-double nih, bisa ada yang bagus ada yang tidak bagus. Nanti kita coba lagi di tahun ini ya, karena sesuatu itu harus dipraktekkan. Kita jangan ngomong saja, praktekkan sama diri kita sendiri sebelum kita membagikan kepada orang lain. Nah kemudian untuk perkembangannya lambat seperti ini teman-teman, ini jangan ditanam musnahkan saja ya. Ini seperti ini memang lambat, cuma lihat teman-teman, yang lainnya sudah gede. Bukan karena tanahnya kurang subur, bukan kenapa. Nah seperti ini yang kena penyakit seperti ini jangan ditanam juga, karena nanti dia di usia remaja sampai 5 tahun teman-teman tanam, tetap nanti dia berefek ke penyakit seperti itu, karena dia memang lemah terhadap penyakit. Sama juga seperti sawit yang terkena busuk daun. Nah busuk daun itu ada yang bisa sembuh, ada yang tidak bisa sembuh teman-teman ya, busuk daun ya. Nah seperti ini jangan juga dipilih teman-teman, nanti ini dia terkena jamur saja sih sebenarnya, tapi bisa sembuh, kadang bisa sembuh kadang enggak ya. Nah kemudian yang bibit yang lambat perkembangannya seperti ini lambat juga seperti ini, dan ini jangan ditanam ya teman-teman, usahakan tanam yang seperti ini saja. Nah teman-teman mungkin bisa lihat, tanam seperti ini saja. Yang seperti itu yang ditanam. Nah seperti ini juga seakan masuk dalam apkir ya, dalam apkir. Nah ini masuk dalam apkir juga, yang daunnya seperti ini guncing-guncing. Nah ini masuk juga ya. Nah ini banyak sekali teman-teman. Nah ya, nah kadang-kadang orang itu bisa ngomong begini begitu, bahkan protes kepada kita. Kenapa dia ada yang protes tentang saya menanam sawit unggul ini, dia protes hasilnya sekian, tidak bisa sekian. Kenapa itu? Karena orang yang nanam tidak berpengalaman, nggak tahu pemilihan bibit di lokasi. Dia cuma ngomong doang, cuma baca buku. Karena baca buku dengan praktek langsung ini beda teman-teman. Kadang ada yang benar juga kita baca buku itu, tapi kadang ada yang salah. Kenapa tadi? Karena di tempat mereka berbeda dengan tempat kita. Sama seperti saya ngomong ini, mungkin ada yang saya salah ya, mohon maaf. Karena di lokasi kita mungkin berbeda ya teman-teman ya. Berbeda kesuburan tanah, cuaca, ya macam-macam lah seperti itu. Nah nih sawit abal-abal nanti kita akan tanam juga. Kita punya banyak ya tahun ini kita nanam. Tapi kita nanam untuk tahun ini untuk ukuran 8,5 meter panjangan, walaupun ini pelepah panjang. Kenapa? Kita pengalaman untuk yang kita tanam jarang, karena usia sawit itu pada panen-panen puncaknya yang bagus hasilnya adalah antara umur 5 sampai umur 15 tahun ya teman-teman. Ingat itu, umur 5 sampai 15 tahun itu bibit apapun itu prakteknya. Mungkin yang sampai 30 tahun lebih itu, tapi hasilnya tidak seperti umur antara 5 sampai 15 tahun itu ya. Tidak akan seperti itu hasilnya. Tidak akan sebanyak yang umur 5 sampai 15 tahun. Coba saja tanam bibit apa aja, kita berdasarkan pengalaman. Mungkin yang sudah pengalaman nanam sawit percaya dengan omongan saya ini, tapi yang nggak pernah nanam sawit ya pasti dia protes. Atau baru nanam sawit ya pasti protes, mana ada enggak benar begitu. Nah ya silahkan saja praktekkan sendiri, karena kita sudah praktekkan, kita punya sawit yang sudah tua, kita panen hasilnya yang dulu sekali panen bisa tembus 11 ton, lahan 3 hektar sekarang hanya bisa tembus 6 ton sampai 9 ton per sekali panen, atau per 2 minggu panen seperti itu. Kalau dulu bisa tembus sampai 11 ton panen per 2 minggu ya, umur 5 sampai umur 15 tahun, lebih daripada 15 tahun hasilnya otomatis drastis menurun. Nah seperti itu, menurun, dan nanti dia rata-rata sudah untuk lahan 3 hektar atau 2 hektar itu ya, kalau 2 hektar cuma 6 tonan saja, kalau 3 hektar dia sampai 9 ton seperti itu. Nah mungkin tidak percaya omongan saya, mungkin silahkan praktekkan sendiri ya. Memang sawit-sawit tua yang pada zaman dulu jenis-jenis marihat itu memang sawit yang top, yang bagus, itu masih bisa bertahan sampai umur 40 tahun. Tapi hasilnya nggak sama seperti umur 7 sampai 15 tahun. Coba saja.